Nama saya Brontoyudo. Pekerjaan saya bukan babu. Gagae Pak Imo pakai mobil. Iya dong. Ini zaman modern, Hari. Motornya di mana? Sudah bawa mobil, tanya motor. Ini kan lebih bonafit. Namanya kalau sudah punya mobil, motornya nggak dipakai lagi. Kadang-kadang minggu depan saya weekend ke Tretes. Berburu, mancing, sport. Kalau perlu ngebut. Ajak dong sekali-sekali. Pakai apa? Pakai mobil yang ini saja. Iya, mau aja, Mau. Nggak bisa. Ini untuk bisnis. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini untuk bisnis. Hush. Nggak bisa. Nggak. Ben, coba. Wis ben lulu. Lulu. Yo, nggak bisa. Apa? Itu tuwek melok. Kono. Nggak. Pak Imos, Pak kerja. Apa? Kono. Jalan-jalan. Roti tawar, roti manis, roti ban. Ada apa? Pak Imo sekarang punya mobil. Lalu? Mau ngajak piknik ke Tretes. Siapa yang ngajak piknik? Itu. Piknik aja ke Tretes, kuno. Kerjaan tahun 50-an. Sekarang sudah tidak ada lagi orang piknik ke Tretes.
Habis kemana? Ke Singapura, Hong Kong, Tokyo, Eropa, Uganda, Idi Amin. Amerika, Madura. Ah, sombongnya. Ketretes pakai mobil begini. Bisa mejen pulangnya. Ah, jangan begitu dong. Saya jadi minder. Ini mobil siapa? Mobil Eke. Dapat dari mana? Beli dong. Uangnya dari mana? Dari tabungan ditambah kredit dari bank. Sekarang gampang dapat kredit dari bank. Nggak seperti dulu-dulu. Nggak ada pungli-pungli. Kalau begitu kita juga bisa dong ambil kredit. Bisa, Sabun Afid. Ayo, Jo, sama-sama kita ambil kredit. Untuk apa? Untuk beli mobil. Kan gagah kalau Babu bisa punya mobil sendiri. Hush. Daripada beli mobil sendiri, lebih baik kita naik mobil ini saja. Ya, Ayo masuk. bagus Loh, banget. Jangan dong. Ayo, Jangan. masuk. Waduh. Ayo, Loh. Eke tak benar. Ketua wah. Waduh, iki semarahi kon. Ayo, adik. Waduh, metu orek rusak kabeh ke mobilku rusak kabeh. Karjo? Mah? Ada Karjo, Mah? Loh, saya nggak tahu. Di kamarnya nggak ada. Masa dicari, nah ada. Kemarin dia ya. Hah? Kopi belum dibikin. Roti nggak ada. Karjo? 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 Karjo. Karjo? 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 Jo? Karjo? Ada yang lihat Karjo? Karjo? Ada yang lihat Karjo ya, Jeng? Babu saya juga nggak ada. Babu saya juga. Jadi pada kemana nih, Mas? Pak Jojing nih. Tapi kok gini-gini saja. Kenapa? Hei babu-babu, sekali saat sekali waktu. Hei babu-babu, babu naik derajatnya. Marilah berdoa untuk tujuan bersama. Kita babu-babu dihormati seperti manusia lainnya. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Kita babu-babu punya mobil satu-satu. Kapan datangnya saat itu kita belum tahu. Katanya negara kaya, apa yang dibutuhkan ada. Sekian tahun sudah merdeka, tapi kok gini-gini saja. Kenapa? Hei babu-babu, sekali saat sekali waktu. Hei babu-babu, babu naik derajatnya. Marilah berdoa untuk tujuan bersama. Kita babu-babu dihormati seperti manusia lainnya. Kita babu-babu dihormati seperti manusia lainnya. Bruno! Ayo, masuk. Bukan namanya. Ya ampun. Nah tuh. Bebek datang. Wah, terlalu. Orang kok bebek. Artinya babu-babu tuwek. Kalau babu-babu, Babu yang disenangi ibu. kalau bapak-bapak, babu yang senangi bapak. Iya. Kalau bobok-bobok. Nah itu babu yang kena tabok. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi.
pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Duh, Ayune. Ada apa nih pagi-pagi? Jalan-jalan, Bu. Piknik, Bu. Pakai mobil Paimo. Pak Imo punya mobil? Iya, kumpul-kumpul. Dari meras keringat dan usaha kecil-kecilan sampai dapat kredit bank. Pak Imo pinter, Bu. Iya. Pak Imo bisa jual roti, bisa meras sana, bisa meras sini. Kami bisa jual apa? Bisa meras apa? Untuk mencapai itu, tidak usah pakai peras-perasan. Iya. Yang penting ada kemauan untuk maju. Dan untuk mencapai kemajuan itu, saya akan bantu kalian. Dengan menempuh berbagai jalan. Awak dhewe ditolong, Rek. Hidup Inem! Hidup Inem! Hidup Inem! Ayo, Rek, ayo. Hidup Inem! Gombal. Ini pasti dia, jogging sampai pagi. Begini, Pak. Menurut orang itu, para babu di sini di bawah pimpinan Karjo, sekarang ada di rumah Om Bronto. Ngapain mereka di sana? Mana tahu? Oh, barangkali cuma sowan, mah. Ngantar makanan, mah. Nggak mungkin. Masa tanpa izin saya? Oh. Pasti ada tujuannya. Ini jelas ada satu komplotan yang dipimpin oleh Inem. Yang bertujuan mengganggu kita semua. Dan ini terang mengganggu stabilitas. Ya enggak? Yang berarti mengganggu keamanan. Dan ini bisa dituntut. Ya enggak? Setuju enggak? Tuh, ya enggak? Babu naik derajatnya. Marilah berdoa untuk tujuan bersama. Kita babu-babu dihormati seperti manusia lainnya. Kita babu-babu dihormati seperti manusia lainnya. Senengnya. Ayo minggir, aku sih ya. Iya. Hati-hati loh. Oh alah, surone rek. Mungkai gampang, mudune ce angele. Dari mana? Dari piknik. Kok sebentar? Kalau lama-lama nanti dikira demonstrasi. Hei, kamu yang bikin gara-gara ya? Loh, bukan salah sayanya. Orang saya dibajak. Susah kalau nggak ada babu. Makan minum sendiri. Cuci tangan nggak ada yang membantu. Alah, minta tolong ya minta tolong. Tapi jangan gerundel. Ada orang toh. Kok di rumah saja? Nggak ikut ke Tretes? Saya asal sana. Buat apa ikut-ikutan? Kalau situ yang ikut, saya udah yang kesepian. Ah, bisa saja. Iya, saya serius. Sejak pandangan saya yang pertama, saya sudah jatuh cinta sama situ. Betul nih. Iya, sungguh mati. Iya, kapan kita bisa kawin? Lambai, lambai, ngeor pantang, berbisik-bisik, raja kelana, melambai, lambai. Siapa tuh? Pak Bronto? Hah? Hah? Sama si Inem? Pak Bronto, ayo ganti dulu. Ora. Pagi. Pagi. Tumben. Maaf, rumah kita masih berantakan. Oh, tak apa-apa. Saya lebih senang melihat kerukunan macam begini. Kerjasama yang baik antara suami istri. Kerjasama yang terpaksa. Kami hanya mampir sebentar.
mau menyampaikan bahwa Karjo tidak bisa pulang dari Tretes. Oh. Tenaganya masih dibutuhkan di sana. Oh, enggak apa, Bu. Jadi sementara ini, terimalah keadaan semacam ini dulu. Bekerja sendiri, tanpa pembantu. Baik, Bu. Kami akan menyesuaikan diri. Saya memang harapkan jawaban seperti itu. Bapak sudah lama jadi supir. Sejak sebelum pecah perang. Apa tidak bosan jadi supir? Tergantung pada mobil yang dibawanya dong. Seperti melihat Yati tiap hari. Mana bisa bosen? Nyetir mobil susah nggak? Ah, lebih susah nyetir manusia. Ah, Betul. Kalau mobil ada setirnya. Kalau manusia, mesti pegang apanya? Apa ininya? Ininya? Atau ininya? nanti saya diajari nyetir ya. Jangan khawatir. Akan saya ajarkan segala-galanya. Rapat di Tretes kemarin mengambil keputusan untuk menyelenggarakan Kongres Babu-Babu di Bali. Kongres di Bali. Kenapa mesti di Bali? Ya, supaya tidak kalah dengan kongres-kongres lainnya. Oh. Dengan menyelenggarakan kongres ini, saya mau harga diri dari golongan babu-babu terangkat. Iya, Bu. Sehingga bisa hidup dan dihargai sebagai manusia biasa. Sungguh, satu tujuan yang sangat mulia. Untuk itu, saya ingin meminjam Karjo. Hah? Barang seminggu. Untuk bisa menyelenggarakan kongres di Bali nanti. Oh, Ya, Mas? dengan segala senang hati. Jangankan 1 minggu. 1 bulan pun saya izinkan. 1 tahun pun tidak apa-apa. Oh, rasain. Salah. Maaf, Pak. Itu rapat di Tretes. Masuk tanggungan siapa, Pak? Perusahaan, Oh. Dalam anggaran mana? hubungan masyarakat. Oh. Berapa semuanya? Ya, kurang lebih 10 juta, Pak. Apa? Lalu, untuk kongres yang akan datang nanti, itu masuk anggaran yang sama? Ya. Ya, anggaran yang sama. Cukup sekian, Pak. Mobil saya? Oh. Mana? Apa, Pak? Mana mobil saya? Loh, ayo. Di mana, Pak? Mana? Mana mobil saya? Loh, Johnny, mana mobil? Mobilnya dipakai supir Om sama Yeti. Salah lagi. Oh, buranlah. Sudah dikasih makan, masih tidak tahu aturan. Mana Oh. dia? Saya tidak tahu. Yati! Sampean gembira, Nem. Lebih dari itu, Mas. Mas sangat memanjakan saya. Karena saya cinta sama sampean, Nem. Saya juga begitu, Mas. Nem. Ya, Mas. Saya mau tanya, jangan marah ya. Hmm. Apa perlu kongres itu? Loh, Mas ini bagaimana? Kan itu sudah jadi keputusan. Maksud saya, apa anda bisa dibikin lebih sederhana? Diadakan konferensi pers misalnya, dan penyelenggaraannya di sini. Tak perlu diadakan di Bali. Kenapa Mas berubah pikiran? Mas terpengaruh Pak Cokro? Aduh, sama sekali tidak, Nem. Cuma ongkosnya, Nem. Dulu rapat di Tretes saja sudah habis 10 juta. Apalagi kongres di Bali, Nem. Mas hanya memikirkan soal ongkosnya saja. Tidak melihat hasilnya yang nanti kita petik.
Apalagi kalau kita menyelenggarakan secara kecil-kecilan. Dia akan tenggelam di antara kejadian-kejadian lain di masyarakat. Tapi kalau kita menyelenggarakan secara besar, nama kita akan dikenang sepanjang masa. Kita itu siapa? Saya dan Mas. Bukan mau babu. Peduli apa dengan mereka? Mas pikir kongres itu akan menghasilkan apa-apa untuk mereka? Kasihan. Mas, masih sayang sama Inem? Aduh, setengah mata, Nem. Kalau begitu sayang, Mas jangan halangi Inem buat kongres di Bali. Bagaimana, Pak? Apa ini tidak termasuk pungli? Biar saja ya. Biar jadi rame. Koran. Berita hangat. Baru kali ini babu-babu bikin kongres. Baru kali ini babu-babu bikin kongres. Koran. Seperti kuburan. Nggak tahu, nyonya-nyonya babu lagi pada kongres. Apa itu? Kongres musyawarah. Untuk apa? Katanya sih untuk memperbaiki nasib. Tapi biasanya kongres-kongres semacam itu cuma ngomong kosong. Hasilnya biasanya sih nggak ada. Memperbaiki nasib? Kok pakai musyawarah? Kenapa nggak usaha sendiri seperti saya ini? Kalau pakai musyawarah, kapan usaha saya bisa maju seperti ini? Itu dia. Mereka yang memperbaiki nasib, kita yang kena nasib. Saya mesti kerja sendiri, Tuan Cokro mesti kerja sendiri, pakai ngepel segala. Tuan Bronto mesti kerja sendiri, Tuan dan Nyonya lainnya mesti kerja sendiri. Gantiin babu-babu mereka yang genit-genit itu. Kasihan. Pikir-pikir enakan kita. Selama hidup, saya nggak pernah punya babu. Oh. Tapi kalau kencan dengan babu, sering. Habis, hobi. Permisi. Tapi babu. Terus, tak apa-apa. Sana capek-capek kerja, di sini main-main ajojing. Siapa yang main-main? Belajar. Belajar apaan begini-begini? Kata sampean harus mengikuti zaman, biar tidak ketinggalan. Sekali-kali belajar jing tok jing. Bah, modern. Modern ya modern. Tapi jangan lupa pekerjaan. Boh, Kalau begini bagaimana? tak tahu ah.
mumpung Nyonya tak ada di rumah. Ya, nanti saya sampaikan. Ada interlokal dari Bali untuk Pak Bronto. Penting. Biar saya nyampaikan. Ya, terima kasih. Pak, lalu saya sampaikan berita marah enggak? Ah, tidak. Asal tergantung beritanya. Betul? Betul. Ah, enggak, Bapak marah. Ah, kapan saya bisa marah? Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Apa yang kok aneh sih? Sopir berani nyumpah majikan? Ah, zaman sekarang nggak ada yang aneh, Pak. Ada telepon untuk Bapak, penting. Bos, Dari Nyonya di Bali. kok baru sekarang sampaikan? Bisa marah dong Pak Telkom. Bagaimana? Belum ada sambungan. Ah, ini pasti ada sabotase. Subversi. Ini suatu bentuk dari anarkosindikalisme yang mesti diberantas. Halo? Siapa, Pak? Bu. Itu oknum-oknum. Halo? Ya, halo. Saya Ketua PBB. Persatuan Babu-Babu. Karjo. Ada apa, Jo? Begini, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat-sehat saja? Kapir, Jo. Jauh-jauh, cuma nanyakan saya sehat. Saya sehat walamersi. Jadi, Bapak. Kalau Bapak wala Mercy, saya wala Honda. Maunya apa? Begini, Pak. Saya mau nanyakan Bu Inem. Apa sudah dikirim kemari? Sampai sekarang, kok belum kelihatan? Sudah saya kirim tadi pagi. Masih belum datang. Kalau begitu, yang sang di mana? Apa nggak salah ambil jurusan lain? Ke Medan barangkali. Mungkin juga. Karjo itu barangkali digondol setan. Ayo, ayo.
Terima kasih. Melihat persiapan Anda yang begitu hebat dan luar biasa, apa tujuan Anda menyelenggarakan kongres ini? Pertama, untuk mempersatukan babu-babu. Ya. Kedua, untuk menyadarkan masyarakat Ya. bahwa kami termasuk golongan masyarakat yang ada arti Ya. dalam kehidupan masyarakat. Bukan main. Lalu? Yang ketiga, kami ingin membantu pemerintah negara Republik Indonesia dalam pembangunan. Ya. Kalau bisa, Apa untuk itu perlu diadakan kongres macam ini? kenapa tidak? Anda lihat ada kongres kaum wartawan, ada kongres artis-artis, dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa tidak perlu diadakan kongres kaum babu-babu? Kan babu itu juga suatu profesi. Betul. Tapi belum pernah kami dengar ada kongres babu-babu di luar negeri. Di Amerika umpamanya. Tentu saja, di sana kedudukan babu sudah baik. Sudah memanusia. Maksud Anda? Di sana belum pernah ada babu diselomot setrika. Ah, Bagaimana tanggapan pemerintah tentang kongres ini? Positif. Siapa sponsor Anda? No comment. Ayo dong bilang. Ayo dong bilang itu penting Ayo dong dong. bilang. Ayo. Ayo dong. Penting itu. Ah, mata wajah. Ayo dong. Wajah tanggal mainnya. Kongres itu dibuka, mah? Nanti malam. Yang buka Nyonya Bronto atau si Inem. Hebat ya Pak ya. Bekas babu kita bisa buka kongres. Kapan berakhirnya? Ini kan karena pelajaran dari Papa ya. Kapan sih, Ma, berakhirnya? Walaupun yang dibuka hanya kongres babu-babu. Kapan sih, Ma, berakhirnya kongres itu? Kita kan capek kerja sendiri terus-terusan. Tanya aja sama papamu itu. Ya, kurang lebih makan waktu 1 minggu. Selama seminggu tanpa pembantu. Ya, Yang kasih izin papamu karena yang minta Inem. Oh, mah? Waktu Inem meminta, Papa tanpa reserve terus bilang, iya. Kenapa sih Papa kalau sama Inem kelihatannya lemah sekali? Sekali-sekali kek. Ditolak gitu. Bukan begitu, mah. Kan ada resikonya. Resiko kalau yang minta Pak Bronto, Papa boleh takut karena beliau adalah bos kita. Tapi kalau Inem, ya Bu, silakan Bu. Apaan tuh? Salah lagi. Iya, Papa ini. Kalau sama Inem, Tante Bronto, ramahnya bukan main. Ada minat kali. Hus, anak kecil jangan ikut-ikutan. Emang, semua orang bilang gitu. Ini terang fitnah. Fitnah. Mau fitnah, mau nggak masa bodoh. Pokoknya begini deh, Pak. Saya tidak akan tinggal diam. Waduh. Saya akan bikin pembalasan. Lihat aja nanti. Oh. Kalau pagi-pagi itu ya, anak-anak ini coba ada yang mau tadi pagi, nanti sore ini bajunya banyak yang ganti. Udah siang udah ganti lagi saya. Nggak ada babu payah juga ya. Untung saya bisa masak, Jeng. Kalau enggak, lah saya ini nggak bisa, Jeng. Beberapa hari ini ke restoran saja. Kalau saya ngerantang. Kalau saya, suami saya ikut membantu memasak, mengepel, dan memompa air. Suami saya nyetrika. Malah, suami saya yang ke pasar belanja. Habis, saya nggak bisa nawar-nawarnya sih. Saya juga loh, Frau. Selama hidup belum pernah ke pasar. Rasanya risih, kesenggol orang-orang. Baunya ih. Kalau suami saya lain, Mbak Yu. Taunya semua beres. Jadi saya yang kerja keras. Saya juga. Saya mesti nyuci, ngepel, masak. Akibatnya, malam jadinya capek. Jadi, suami saya juga dong yang rugi. Karena saya tidak bisa meladeni dia. Apa sampean tidak ikut rugi? Ibu-ibu, minta perhatian. Hari ini terpaksa saya memanggil ibu secara kilat. Karena ada peristiwa yang sangat penting. Silakan duduk. Peristiwa mana yang mungkin akan menentukan kebahagiaan rumah tangga kita semua. Hari ini akan dibuka kongres babu-babu. Yang pertama, di negara kita. Dan yang akan dibuka oleh Nyonya Bronto. Atau yang biasa kita kenal dengan nama Inem. Dulu bekas pelayan saya. Iya, lama-lama bisa bikin partai.
Mana nih kok belum datang juga? Sebentar. Perhatian, sini keamanan Babu. Di sana ada makanan apa? Roger. Inem datang. Nah, ini sudah datang. Ayo cepat-cepat duduk yang baik, teratur. mengheningkan cipta. Tapi bukan untuk mendoakan sukses buat mereka. Tapi sebaliknya. Ingat, sebaliknya. Mengheningkan cipta, mulai. Dan sekarang, marilah kita nantikan saat yang bersejarah bagi umat kita, yaitu pembukaan kongres ini yang dilakukan oleh pelindung kita, yang kita cintai, Nyonya Bronto, atau yang lebih terkenal dengan Inem Pelayan Seksi.
Gantian dong, kenapa sih? Sekarang, marilah kita menyanyikan lagu Korop Kita. Musik. Coba ibu-ibu bayangkan. Bagaimana kalau mereka datang dengan tuntutannya bukan-bukan? Menuntut gaji setinggi langit. Menuntut perlakuan yang istimewa. Kalau kita turuti, jangan-jangan mereka nanti berani menuntut untuk tidur sekamar dengan kita. Terima kasih. Acara berikutnya, pidato pengarahan dari ibu kita. Saudara-saudara, rekan-rekan seperjuangan saya, babu-babu. Saya dulu seperti saudara juga babu. Sekarang saya kaya, tetapi semangat saya, perjuangan saya masih seperti dulu. Karena apa yang ada pada saya, apa yang saya pikirkan, semuanya untuk kepentingan babu-babu. Maka dari itu, wahai babu-babu, bersatulah, mari berjuang demi cita-cita kita bersama. Percayalah, saya selalu akan berada di depan dan di belakang saudara-saudara. Bagaimana kalau kita bikin kongres tandingan, ha? Ah, itu kan terlalu mahal. Donornya dari mana? Kita pasang saja iklan besar-besaran. Tidak setuju dengan kongres babu-babu.
Itu kan hanya menguntungkan koran. Kita bikin drama saja di TV. TV kan dilihat semua orang. Ngurus izinnya saja sudah susah setengah mati. Ya, tapi kita kan harus berbuat sesuatu. Kacaukan saja kongres babu-babu itu. Jangan begitu ekstrim. Kenapa? Nanti kita urusan dengan Hansip. Bisa ditahan kita semua. Begini, saudara-saudara, kita jangan emosional. Lebih baik kita tunggu saja. Itu menerima nasib namanya. Setidaknya kita harus tahu apa kemauan mereka. Kita harus kirim utusan ke sana. Setuju, saya setuju. Setuju. Ya, yang ini saya setuju. Betul nih, setuju. Setuju. Kalau perlu, kita selundup-selundup. Macam Watergate. Iya, macam Watergate. Apa sih itu Watergate? Masa Papa nggak tahu? Itu loh, yang menjatuhkan Onassis. Iya, iya. Pak, kapan sih rapat Mama selesai? Ya, Tika udah lapar. Saya juga, Pak. Apa-apa tidak? Beginilah kalau wanita-wanita mulai ngomong. Nggak tuh batasnya. Bagaimana, Pak? Kalau mereka kita usir saja? Bisa Mama tidak menyediakan makan kita semua seumur hidup. Bagaimana caranya? Kita tabuhin kaleng. Kampungan. Saya punya cara yang lebih sopan. Cara tradisional. Tapi pasti berhasil. Ambil ulek-ulek sama coek. Garam sekalian. Lihat saja. Sebentar lagi, tamu-tamu akan kepanasan pantatnya. Coba kamu tolong lihat, Yet. Panas, garam, panas, bokong, adem, jadi panas. 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 Panas, garam, bokong, panas, bokong, panas, bokong, panas, bokong, panas, bokong, panas, bokong, panas, bokong. Saya masih kelihatan seperti Nyonya Cokro? Enggak, kayak bintang film negro. Kayak penyanyi Sulawesi. Kepala saya pusing. Oh. Bodeso. Cepat. Sekarang tibalah saatnya mendengarkan usul-usul. Di tempat saya, babu-babu masih menjongkok. Kapan mereka bisa berdiri? Saya. Di tempat saya kok babu-babu masih sering dipukuli. Ya, dinyonya sotel. Di tempat saya, anak-anak di bawah umur sudah bekerja jadi babu. Itu apa diperbolehkan undang-undang? Sekretaris-sekretaris ada akademinya. Kenapa tidak ada akademi babu-babu? Saya sudah bekerja 50 tahun, kok enggak dapat pensiun? Nanti Inem yang mengurus. Di negeri saya tidak ada persoalan babu. Mereka dibayar mahal, $2 1 jam. Berapa itu $2, Bah? Lebih dari 800. Di negeri saya hanya orang-orang kaya saja yang punya babu. Di sini hampir semua orang punya babu. Jadi orang-orang sini semua kaya. Ahai!
kalian untuk bertindak. Masuki kamar mereka dan pasang itu mic di tempat tersembunyi. Ngerti? Jadi saya masuk di sana, Bu? Iya. Roknya. Roknya. Itu kafar. Kamu. Kau nggak ikut rapat? Enggak. Ibu peserta juga bukan? Bukan. Iya. Ibu dari mana? Dari Malaya. Oh, Malaya. Apa kabar? Bijaksana. Bagaimana situasi perbudakan di sana? Saya pikir perbudakan tak ada di sana. Maksud saya perbabuan. Oh, perbabuan sama hangat macam di sini. Di sini. Melihat keadaan Anda, Ibu digaji baik di sana. Iya, karena di sana ada peraturan. Kerja baik, gaji pun baik. Tak macam di sini lah. Di sinilah. Kerja buruk karena gaji pun buruk. Marbabu, Marbabu, kami di tempat vape ketemu 2 orang wartawan. Oper. Kalau wartawan biarin saja. Itu kan promosi untuk kita. Sedang memotreti kami. Oper. Kalau sudah jadi nanti, kirimi kami satu-satu. Kenang-kenangan. Kalau majikan saya dengar putusan tadi, bisa kambuh sakit jantungnya. Darah feodal masih terlalu keras mengalir di tubuhnya Nyonya Cokro. Setahu saya, beliau tidak punya darah feodal. Ya mungkin cuma 5%. 1%. Biasanya yang 1% itu lebih feodal daripada feodal. Percaya deh. Sok tahu. Bagaimana dengan malam perpisahan? Ada tari-tarian daerah, ada band lokal. Kan Karjo tahu. Saya suka yang megah-megah. Panggil band yang paling top. Penyanyi-penyanyi nomor 1. Saya pikir ongkosnya. Jangan bicara tentang ongkos. Ongkos tidak penting. Pak Bronto cukup kaya untuk membiayainya. Yang penting, kejadian ini mesti jadi pergunjingan orang. Mesti dicatat di dalam sejarah. Tapi, tanpa pertunjukan yang mewah-mewah, kejadian ini sudah cukup untuk dicatat dalam sejarah. Tidak. Saya mau yang hebat-hebat. Yang istimewa. Mumpung suami saya masih mampu untuk menyediakan dananya. Dan saya akan tunjukkan kepada Nyonya Cokro dan nyonya-nyonya lainnya bahwa seorang babu seperti saya bisa lebih hebat dari mereka. Dan sekaranglah saatnya. Kapan lagi? Bu, makannya enak. Enak? Mari makan. Marbabu, Inem tiba. Situasi aman. Oper. Pokoknya saya tahu beres. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat istirahat. Terima kasih. Apa, Ibu? Ibu rasanya capek. Kalau perlu apa-apa. Tidak.
Yet, pacar kamu datang. Apaan ah? Sembarangan aja ngomong. Apa-apaan ini pakai baju mama? Saya kan mau belajar nyetir mobil. Belajar nyetir mobil dan dandan kayak begitu. Biarin, semau saya. Pacar aja sopir. Daripada kamu, anak babu. Biar anak babu tapi kan cantik. Daripada dia, tua, ohir. Tua itu yang dicari. Lebih banyak pengalaman. Biar cepat jadi janda. Cewek dah. Sudah lama, Pak. Cukupan. Aduh, Anda cantik sekali. Betul? Iya. Belum ada orang yang pernah mengatakan begitu kepadaku. Jadi baru saya yang mengatakan. Kawan-kawan di sekolah pun tidak? Aduh, rupanya kawan-kawan Anda buta semuanya. Buat saya, kecantikan Anda nomor 1 di dunia. Wah. Oh, here. Babu. Jangan terlalu tegang. Santai saja. Pandangan lurus ke depan. Nah, begitu. Ternyata nggak begitu susah ya. Gampang. Anggrek! Macam jalanan dia saja yang punya. Sudah. Gak punya sopan santun. Namanya juga kota besar. Justru di kota besar, kita harus menghargai pengendara lain. Gak punya SIM barangkali. Pak. Anak setan. Bapak punya SIM enggak? Jadi supir Pak Bronto digaji berapa? Cuma Rp20.000. Apa cukup itu? Tentu saja tidak cukup. Tapi selain saya jadi supir, saya juga jadi pemborong. Semua proyek yang dibikin oleh Inem, Nyonya Bronto, saya yang mengerjakan. Seperti rumah sakit, gedung sekolahan, masjid, pasar, madrasah, semuanya. Saya yang bikin. Kalau begitu Mas kaya dong. Cukupan. Loh, kenapa Mas masih mau jadi supirnya Pak Bronto? Supaya dekat dengan Inem. Nyonya Bronto, Anda toh kenal pepatah. Siapa yang jauh dari api, tidak mungkin menerima panas. Kalau saya jauh dari Inem, bisa proyek-proyek itu jatuh ke tangan orang lain dong. Sarah. Mas John! Oh. Kau datang, Sarah? Mimpi aku? Tidak, Mas, kau tidak mimpi. Aduh, aku baru saja menyelesaikan surat-surat ini. Untuk siapa? Untuk siapa lagi? Untukmu. Berhentinya di sini, Non. Sebentar. Aku sudah kangen padamu. Bukannya aku pulang dulu. Aku langsung kemari. Aku sudah tidak sabar lagi. Sayang, detik-detik yang akan hilang bila aku pulang lebih dulu. Ya, sayang. Detik-detik yang akan hilang. Waktu indah akan terbuang. Non, jangan sembarangan tinggal barang di taksi. Kenapa? Takut hilang. Disambar orang. Biar disambar orang. Barang-barang itu bisa dibeli. Tapi yang ini loh. Susah dibeli. Susah dibeli. Ditunda-tunda terus. Kemarin katanya minggu depan. Sekarang minggu depan lagi.
Dia mengeluarkan ratusan juta untuk istrinya mampu. Untuk kita tidak mampu. Itulah, kalau orang bermental babu, baru kayak sedikit sudah lupa daratan. Alah, kalau kau berkuasa dan kaya juga akan berbuat yang sama. Nggak bisa, kalau aku berkuasa dan kaya, pasti akan kugunakan untuk beramal. Gaji pegawai akan kudobel. Ah, pantes kau nggak suki. Apa boleh mengganggu sebentar, Pak? Mestinya nggak boleh. Tapi penting, Pak. Tagihan kongres? Kok tagihan terus? Apa dari kongres dana pemasukan? Iya, ndak ada, Pak. Kok aneh? Mestinya kalau ada pengeluaran, mesti ada pemasukan, tak ya? Jumlahnya berapa? 200 juta. Ada ditambah proyek ibu semuanya berjumlah kurang lebih 1 miliar. Wah, tak keliru sampean. Nolnya berapa? 9. Betul sampean. Banyak. Untuk bisa terkenal mesti mengeluarkan uang begitu banyak. Walah. Gaji pegawai, Pak. Kenapa? Sudah 3 bulan belum dibayar. Bronto, mana gaji 3 bulan? Mana gaji kita? Inam suka obral uang. Mana gaji kita? Kita jadi kelaparan. Mana gaji kita? Mana gaji kita? Loh, sampean kan bisa atur itu. Saya tunda 1 minggu, Pak. Kalau sampean bisa tunda 1 minggu, tentunya sampean juga bisa tunda 2-3 bulan. Lah, mereka makanya dari mana, Pak? Makanya dari mana? Korupsi tak bisa. Pungli tak ada. Oh ya, gajinya naikkan. Bayarnya dari mana, Pak? Yang ini belum dibayar. Ah, tak tahu lah. Pusing saya. Mana gaji kita? Hai Sarah, kapan datang dari Jogja? Seminggu yang lalu, Mak. Kau tahu siapa supir kita ini? Bapakmu. Bapak. Sarah. Kenapa saya tidak boleh ketemu Bapak, Mak? Tidak perlu. Saya bukan Inem yang dulu lagi. Ini untuk Nyonya. Terima kasih. Wah, banyak juga ya oleh-olehnya. Kado dari kawan-kawan. Enak juga jadi ketua. Banyak kadonya. Iya. Apa hasilnya dari konferensi? Bikin pernyataannya. Isinya? Banyak. Antara lain, kita babu-babu adalah manusia juga. Karena itu, kami seperti manusia biasa, berhak menuntut keadilan dan kemakmuran. Hanya itu saja? Terlalu mahal harganya untuk 1 miliar. Masih banyak lagi. Kongres telah mengangkat harga diri kita. Kita merasa jadi orang. Berdiri sama di kursi. Duduk sama di atas meja. Kan enak begini. Oh, kalau begitu putusannya, saya pikir lebih baik lagi kalau Karjo keluar dari rumah ini. Loh, kok jadi begini? Selamat tinggal, Den. Selamat tinggal, Tuan. Selamat tinggal, Ibu. Tuh, Ma. Jadi juga Karjo keluar. Bisa repot kita. Tambah lagi beban pemerintah. Nggak usah khawatir. Kan si Inem bisa ngurusin mereka semua. Kasihan nasib Karjo. Dia telah dipecat. Hilang lagi satu potensi dalam masyarakat. Tapi Karjo tidak usah khawatir. Babu-babu telah menyelenggarakan kongres. Dan dari kongres telah lahir solidaritas.
Dan jangan lupa, Inem masih ada. Nama ibu siapa? Sulimah. Oh, Sulimah. Apa kabar, Bu? Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah banyak nasabah kita? Cukupan. Mereka datang kebanyakan minta kredit. Kredit untuk apa? Untuk beli rumah, untuk kawin, untuk beli mobil. Minta mobil. Saya sendiri belum punya mobil. Bagaimana, Bu? Dikasih? Kasih saja. Kalau begitu, tambah satu untuk saya. Truk saja. Aku sampai mimpi-mimpi nyetir truk sendiri. Reng 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 reng. Boleh ya, Bu? Oh. Halo. Pak Cokro, Oh, ya, Bu. bisa saya dikirim 30 sedan dan 1 truk? Sebentar, Bu. Saya lihat stoknya. Atas nama siapa, Bu? Atas nama saya, Nyonya Bronto, Presdir perusahaan Anda. Oh, baik, Bu. Nanti saya lapor. Terima kasih. Pak, ada order 30 sedan dan 1 truk. Wah, pinter sampean. Bisa maju perusahaan kita. Tapi order ini dari Ibu, Pak. Ibu siapa? Ibu Sampian. Ibu Bronto. Boh, buat apa mobil sebanyak itu? Kalau tidak salah mau dibagi sama Babu. Cara pembayarannya bagaimana? Yang jelas, dari Ibu juga. Artinya saya juga. Coba sambungkan bitnya saya. Ini, Pak. Halo, Mas. Sampian kok pesan mobil sebanyak itu untuk apa? Untuk nasabah-nasabah saya. Cara pembayarannya bagaimana? Dengan kredit, seperti biasa kan? Ya biasa. Tapi dibayar berapa sebulan? Ya, kekuatan mereka tidak seberapa. Paling banyak cuma 1.000 sebulan. Boh, 1.000? Lah saya mesti nunggu berapa abad? Bagaimana, Bu? Bisa? Kenapa tidak? Tunggu saja minggu depan. Mereka masing-masing akan menaiki mobilnya sendiri. Dan saya akan naiki truk saya sendiri. Terima kasih, Bu. Oh. Tolongin. Repotnya kalau kerja sendiri. Enak. Lah kok jamu, Mah? Oh, Mama lupa nyucinya. Mama, Hah? saya tak pikir-pikir, Mah. Sebelum hujan enaknya kita neduh, Mah. Lah nggak mendung gini loh, Pak. Loh, Mama salah lagi. Maksudku, sebelum Pak Bronto bangkrut, aku tak cari pekerjaan lain, Mah. Nyingkir. Mana bisa bangkrut? Lawang dirongkrong sampai bojone terus menerus, Mah. Apa tidak bangkrut? Utang belum dibayar. Sudah minta kredit untuk proyek perumahan babu-babu. Minta kredit untuk mobil babu-babu. Kita sendiri naik mobil kantor, Pak. Nah itu, Mah. Rumah dibongkar untuk membangun monumen babu-babu. Taman rekreasi babu-babu. Kuburan babu-babu. Lah. Apa tidak terlalu, Mah? Masya Allah. Mau dibawa kemana kita? Saya ingin inem untuk saya sendiri. Saya tidak bisa lain, Mas. Saya sudah terlanjur disorot orang. Saya banyak menolong masyarakat. Perbuatan saya menyenangkan banyak orang. Menyenangkan orang lain itu boleh saja. Tapi jangan dibeli. Inem tahu, sudah berapa yang dikeluarkan Inem untuk itu. Dan ini tidak bisa dibiarkan terus-terusan. Tapi pekerjaan saya baru seperempatnya selesai. Tidak mungkin saya berhenti di tengah jalan. Bagaimana pandangan orang terhadap saya? Sebaliknya apa kata orang tentang saya? Membayar pegawai saja tidak bisa. Sampai hilang wibawa saya. Apa artinya uang itu untuk Mas? Laut saja ada surutnya. Apalagi duit saya. Jadi Mas tidak mencintai Inem lagi? Soal cinta lah, Inem.
jangan dicampur aduk. Tapi wajar bagi saya untuk ngasih tahu Inem bahwa semua itu ada batasnya. Dulu Mas mengajar saya untuk... Ya, tapi tidak untuk nyumbat sumber orang lain. Baiklah, kalau begitu kita jalan sendiri-sendiri. Loh, kok begitu? Saya akan tunjukkan, tanpa bantuan Anda, saya pun bisa berhasil. Selamat tinggal. Tak kusangka, Nem. Kau bisa berubah. Inem. Wah, Mas ganteng sekali. Itu siapa? Supir saya. Cakep. Siapa? Oh, Mas. Ini mobil siapa? Mobil kita dong. Maksud Mas? Mobil Yeti dan mobil saya. Kenapa? Bener, Mas. Bener. Oh, alangkah bahagianya saya punya mobil keren dan pasangan idaman. Cakep, kaya, penuh pengalaman. Unsur-unsur yang diidamkan gadis zaman sekarang. Mas John! Sarah, Mas, ada berita baik. Aku membawa berita baik untukmu. berita soal apa, Sarah? Ibuku tidak tinggal lagi dengan Om Bronto. Sekarang digubuk. Tapi digubuknya sendiri. Mana berita baiknya? Ya, itu kan berita baik artinya. Bukankah Mas Joni dulu pernah keberatan kalau saya lebih kaya dari Mas Joni? Saya mesti bilang Mama. Mama! Ma, sudah dengar, Ma? Jangan keras-keras, Papa sedang tidur. Ada apa? Sekarang Om Bronto tidak sama Tante Inem. Oh, yang benar, Joni. Iya, Sarah yang bilang. Kasihan. Pak, bangun, Pak. Pak, ada kabar gembira. Inem dicerai Pak Bronto. Hah? Inem cerai. Kalau gitu kebetulan, Ma. Dia bisa kembali kerja sama kita. Oh, itu tuh maunya Papa. Kalau begitu saya baru tahu Bukan sekarang. begitu, Ma. Inem ini dasarnya kan babu. Kalau dia kembali kerja kepada kita sebagai babu, itu kan wajar. Mana ada wanita yang bisa mengangkat dirinya kalau tidak karena laki-laki? Hah? Buat Bronto, kehilangan Inem tidak jadi soal. Dengan kekayaannya, 1000 macam Inem dia bisa beli. Saya protes. Papa menyamaratakan. Papa tahu sendiri bahwa orang macam Inem tidak bisa dibeli. Loh, Mama kok jadi berbalik? Saya tidak berbalik. Apa? Saya benci Inem bukan karena Inem babu menjadi nyonya. Kenapa mesti selalu kaum saya yang dipersalahkan? Mau ketemu siapa, Bu? Pak Bronto, Teken dulu, Bu. nggak usah, nggak perlu. Saya mau damprat orang itu. Ibu harus tekan dulu. Enggak, Hah? Tekan dulu, Ini Bu. peraturan nggak kamu, Bu. usah, nggak perlu. Bu, ini peraturan, Bu. Harus dipatuhi, Bu. Apaan sih Jangan ini? begitu, Bu. Tapi peraturan itu sudah menjadi ketetapan di sini, Bu. Minggir. Silakan tekan, Bu. Hanya sekedar tekan, Bu. Ada apa, Ma? Nggak usah ikut-ikut. Loh, Saya mau damprat itu presiden, direkturmu. Ma. Diam. Aduh, mati aku. Mana presiden direkturnya? Saya sendiri, ada apa? Saya mau marah sama dia. Loh, kok ada presiden direktur dimarahin? Jangankan presiden direktur, direkturnya presiden saya marahin kalau dia menghina wanita. Tapi saya enggak kok. Kenapa menceraikan Inem seenaknya sendiri? Enggak kok. Sampean pikir sampean bisa memakai semua wanita, terus dicampakkan seenak udel sampean? Enggak Hah? kok. Mentang-mentang bisa
mau beli 1.006 terus sama wanita mau bertindak sewenang-wenang. Saya sebagai wanita merasa terhina. Sampean yang sewenang-wenang terhadap saya. Hah? Saya tidak menceraikan Inem. Cuma Inem yang meninggalkan saya. Barangkali sampean yang salah informasi. Sampean sampai ditinggalkan Inem? Ini jelas kesalahan sampean. Loh, saya mesti berbuat bagaimana? Saya sudah memanjakan dia setengah mati. Itu dia salahnya. Laki-laki tidak hanya boleh memanjakan, tapi harus bisa membimbing, harus punya wibawa, harus tegas, kalau perlu dengan kekerasan. Tapi jangan keras-keras. Hati-hati ya, ini barang mahal ya. Masuk. Nah, ini TV ini taruh kamar saya. Awas, jangan lecet. Nem, ada apa, Nem? Saya bisa dengan Mas Bronto. Waduh, bisa tutup dong rezeki kita. Pikirannya tidak sejalan dengan pikiran saya. Kang Heri bisa tolong saya? Soal apa sih? Saya butuh uang. Bisakah saya pakai uang yang Kang Heri terima dari saya 100 juta itu? Waduh, sudah habis, Nem. Buat beli perabot-perabot rumah tangga, buat beli sawah, beli kambing, AC, lemari es, kuda, sapi, kerbau, kebun, dan sisanya aku belikan tanah kosong lagi. Habis, Nem. Nem, terima kasih, Nem. Kami akan punya mobil. Seumur hidup kami belum pernah naik mobil. Terima kasih, Nem. Saya sangat senang sekali. Inem baik hati. Terima kasih, Nem. Selamat siang, Bu. Mereka sudah dari kemarin menunggu. Dari kemarin? Iya, bukannya seminggu yang lalu Ibu janjikan mereka akan menerima mobil pada hari ini. Ya, seminggu yang lalu saya masih jaya. Sekarang tidak lagi. Loh, mereka sudah mimpi-mimpi. Terutama saya. Saya sudah siap untuk menyetir truk. Ini SIM-nya sudah ada. Kenapa, Bu? Maaf, Karjo. Saya mengecewakan kalian. Ternyata saya tak bisa memberikan apa yang kalian minta. Saya tidak jadi nyetir truk. Sabar ya, Ibu. Tenang saja, jangan ribut. Tenang, Ibu. Sabar ya, Ibu ya. Sabar, sebentar, Ibu. Tenang, Bu. Tenang, Bu. Tenang. Sabar saja, Bu. Tenang, Bu. Sabar, Tenang. sabar. Tenang, Bu. Jangan ribut. Tenang, Saudara-saudara, ada pengumuman. Berhubung ada gangguan teknis, biasakan bisnis macet. Kata Inem, tuku kupat yang Madura menawi lepat nyuwun pangapura. Dengan menyesal saya sampaikan bahwa kredit mobil yang telah dijanjikan oleh Bu Inem terpaksa dibatalkan, diganti dengan sepeda. Penipu! Ada. Masuk, antar saya. Iya, Bu.
ada tamu. Kok tahu saya ada di sini? Tanya-tanya. Saya beternak puyuh. Telurnya baik untuk kesehatan. Ibu mau nyobain? Inem tidak usah berbasa-basi. Saya kesini ingin menyelesaikan satu persoalan. Persoalan apa? Soal Inem melarikan diri dari Pak Bronto. Itu bukan urusan Anda. Jelas persoalan saya dan juga persoalan orang banyak. Karena selama ini Inem hanya mementingkan diri sendiri hingga buta terhadap persoalan orang lain. Orang saja tidak mengerti maksud saya. Saya ingin berbuat baik. Apa itu salah? Jadi itu semua Inem anggap benar? Hah? Benar atau tidak, semuanya itu tergantung dari mana kita melihatnya. Dulu, saya kagum dengan cita-cita Inem. Tapi sekarang, setelah Inem ada di atas, Inem lupa. Karena tertutup oleh nafsu dan ambisi. Itu tidak betul. Inem ingin namanya tertulis dalam sejarah. Dalam hati Inem, mumpung bisa berbuat begitu. Bukankah Inem pernah bicara begitu dengan Karjo di Kongres? Inem ingin populer sendiri, tapi dengan mengorbankan orang lain. Siapa yang saya korbankan? Saya memakai uang suami saya sendiri. Nah, Inem telah menyalahgunakan cinta suami. Inem telah menjatuhkan martabat suami di depan mata pegawai-pegawainya. Memberikan impian-impian kosong kepada orang kecil. Menyelenggarakan kongres-kongres, proyek-proyek. Padahal Inem sendiri tahu bahwa semua itu tidak ada gunanya. Apalagi setelah Inem merasa sukses. Dengan begitu saja meninggalkan suami. Sadarlah Inem. Terpujikan sikap itu. Hah? Bayu. Kembalilah Inem. Bayu. Nem. Oh, ayo ikut. Nggak mau. Ayo. Bayu. Pak Bronto, tolong saya, Bayu. Kenapa? Lepaskan. Lepaskan. Kenapa sih itu? Bayu. Sama perempuan begitu kasarnya? Hah? Apa maunya? Kata sambian, laki-laki itu harus keras. Ini saya buktikan bahwa saya juga bisa keras. Tolong, Bayu. Tolong saya. Tenang. Tolong, Bayu. Tenang ya, tenang. Tenang. Terima kasih Bu Jokro. Saya juga. Itu tadi Inem ya? Iya. Waduh, saya butuh uang dari dia. Duh, terlambat. Mama. Hei, Mama kok di sini? Yeti kok di sini? Saya sama dia, Ma. Iya, dia pacar saya. Pacar? Betul. Bercanda nih. Loh, bagaimana dengan janji Anda? Katanya mau ngawin saya. Siapa? Hah? Apa? Kamu mau mengawini dia? Kamu mau menipu saya? Dasar bandot tua. Kan situ sendiri yang mau sama saya. Penipu. Dasar pembohong. Oh, gitu toh. Saya juga mau sama situ. Iya. Sini. Maaf. Sini. Sini. Sungguhin. Kayu gombal. Label kampung.